Bisakah orang-orang itu mengejar tubuh pribadinya? Kurasa kita telah menyingkirkan mereka. CEO dari CEO Sue, keluarlah dari mobil dengan cepat. CEO Sue, pergilah. Ganda terkutuk, jalan gunung, jalan surga, hukuman ilahi, akankah tidur dengan dua wanita benar-benar menyelesaikannya? Itu omong kosong belaka. Sucu. Jayuan. Jalan terus, apa yang membuatmu ragu? Bos, mobilnya tidak bisa jalan lagi. Apakah kamu sudah cukup memeluknya? Lepaskan. Sebaiknya kamu jelaskan ini, akulah yang menyelamatkannya. Jadi, bagaimana jika aku memeluknya? Kelihatannya juga cukup baik. Sialan. Apa menurutmu kita hanya udara? Bocah, jika kamu pintar, pergilah sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kurasa kalian yang seharusnya tersesat. Bos, bocah ini tadi memaksa mobil kita berhenti dengan kaki telanjang. Apa mungkin dia semacam ahli? Kalian semua siapa sebenarnya? Biar ku perkenalkan, kami dari keluarga Wong di Giang. Kami tidak bermaksud jahat, hanya saja tuan muda tertua kami ingin mengajak CEO Su berkencan. Kami harap CEO Su mau ikut dengan kami. Aku sudah punya tunangan, tidak akan bersama Wangi. Tunangan. Bocah ini. Aku seorang biksu. Tapi menjadi tunangan juga tidak buruk. Jika kau ingin menyentuh CEO Su, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Kau pandai berkelahi, kalau begitu silakan. CEO Su, tolong maafkan kami. Hari ini, kau harus ikut dengan kami. Ayo. Kami tidak ingin menabrak wanita. Minggir. Apa yang kau bicarakan? Tolong hentikan. Aku tidak suka berdebat dengan wanita, tapi hanya itu yang bisa kau lakukan. Tetap saja bersikap tangguh, perhatikan baik-baik. Ini hari pertamaku turun gunung. Dan aku sudah bertemu kalian semua. Ini takdir. Manusia fana menerima hukuman ilahi. Jaring bela diri surga, yama duniawi, langit dan bumi tak terbatas. Hukum peminjaman alam semesta. Hancurkan aku. Fisik Dal yang terkutuk memicu. Paling banter, seseorang kehilangan semua kultivasinya. Paling buruk, tubuh seseorang binasa dan jiwanya menghilang. Dan lebih buruk lagi, sekte itu akan hancur. Mungkinkah yang dikatakan orang tua itu benar? Bos, anak ini hanya bermain trik. Hancurkan apa? Ambil nyawanya. Fisik Da yang terkutuk, tubuh binasa dan jiwanya menghilang. Mungkinkah itu semua nyata? Terima kasih, Tuan, atas bantuanmu. Tidak perlu membalasku dengan tubuhmu, tidur denganmu tidak ada gunanya bagiku. Apa yang kau pikirkan? Kau salah paham. Ada 5 juta di sini. Maka itu bahkan lebih tidak berguna. Lalu apa yang akan berguna? Aku harus tidur dengan tunanganku untuk menyelesaikan fisik Dal yang terkutuk.
Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu lagi. Aku harus pergi mencari tunanganku sekarang. Ingat namaku, aku akan kembali padamu saat aku sudah terpuruk. Kau benar-benar gila. CEO Tuming. Su, mungkinkah dia dari Sekte Juaman? Tunanganmu yang kami cari, itu benar. Itu dia. Apa? 20 tahun yang lalu, kakekku, demi aku, mengatur pertunangan dengan Sekte Swan. Itulah yang membuat keluarga Su naik ke tampuk kekuasaan, menjadi salah satu dari 3 keluarga besar di Jiangqing. Sekarang dia sakit parah dan terbaring di tempat tidur. Dia memerintahkanku untuk mengambil kontrak pernikahan dan mencari bantuan. Aku tidak pernah menduganya, setelah mengerahkan semua koneksi keluarga Sue untuk menemukan keberadaan Juing. Mengerti? Siapkan juga seperangkat hadiah pertunangan sesuai standar tertinggi. Seo, maksudmu, kakek sakit parah. Cuming adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan hidupnya. Aku Yang jauh. Kenapa kalian berdua? Kami akhirnya menemukanmu, Tuan Chu. Mengenai apa yang terjadi sebelumnya, kami sedikit menyinggung. Semoga Anda bisa memaafkan kami. Saya sudah memberitahu Anda semua. Saya akan datang mencari Anda setelah saya selesai. Tidak perlu terburu-buru. Saya masih ada hal yang harus dilakukan. Saya pergi dulu. Saya lebih terburu-buru daripada Anda. Anda terburu-buru. Masalah saya adalah masalah hidup dan mati. Masalah saya juga masalah hidup dan mati. Apakah Anda yakin ini masalah hidup dan mati? Kakek saya sakit kritis. Hanya kau yang bisa menyelamatkannya karena kau murid awan, dan juga Brad ini meniruku. Apa yang kau lakukan? Semuanya, turun ke sini, turun ke sini. Apa yang kalian semua coba lakukan? Sesuatu sedang terjadi. Sialan, mengacaukan tuan muda kebun binatang. Siapa bocah ini? Orang itu bermarga Su. Kembalikan Liontin Funuje milik keluarga kita segera. Kaulah yang ingin membatalkan pertunangan kita. Liontin Fan Suije tentu saja. Itu harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Bahkan jika kau berlutut dan memanggilku kakek sekarang, aku tetap tidak akan memberikannya padamu. Dasar bajingan. Kau menolak bersulang hanya untuk meminum hasilnya. Hanya itu, tangkap dia. Kalahkan dia untukku. Serang aku sekaligus. Hukum peminjaman alam semesta tak terbatas manusia surga bumi. Din menyebarkan pemanggilan prajurit berkumpul. Ini sepertinya seks puan, teknik biduk surgawi, menyebarkan sinar, pemanggilan prajurit, menyebarkan kacang, pemanggilan prajurit, luar biasa sekali. Kau ingin melawanku? Saudara-saudara, ayo. Bertarung. Mundur. Apa yang baru saja terjadi? Bocah ini sebenarnya punya beberapa keterampilan. Mereka semua kalah. Sihir macam apa ini? Ini adalah sihir ortodoks asli yang dimulai dengan menaburkan kacang dan memanggil prajurit. Sekte Cuming, apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan trik murahan ini aku akan pernah tunduk padamu? Lalu apa yang membuatmu tunduk? Apakah seperti dia? Bisakah dia melakukannya? Bocah, jangan berani-berani melangkah terlalu jauh. Aku akui kau punya beberapa keterampilan, tapi keluarga kebun binatangku adalah salah satu dari 3 kekuatan besar di Gianang. Kami memiliki banyak bakat dan master di bawah komando kami. Siapa yang akan takut padamu? Trik murahan? Baiklah, biar kutunjukkan sesuatu yang lebih besar. Megah dan mulia, matahari terbit di timur. Aku mengucapkan mantraku untuk menyapu semua kejahatan. Jangan mendekat. Cuming, aku tunanganmu dan seorang wanita. Apakah kau benar-benar tega memukulku? Aku tidak akan memukul seorang wanita. Yang ingin kupukul adalah dia. Aku salah. Aku seharusnya tidak menyinggungmu. Tolong ampuni aku. Wanita ini milikmu sekarang. Aku tidak akan melawanmu lagi untuknya. Bukankah kau ingin tidur denganku? Aku akan tidur denganmu sekarang juga. Tunggu sebentar. Saat ini aku sedang sibuk menghajarnya. Hancurkan. Hancurkan untukku. Apakah ini langkah besarmu? Hari ini aku akan mengambil nyawa dirimu yang penipu. Kau penipu sialan yang menggunakan trik ini hanya untuk menipuku agar tidur denganmu? Benar. Apakah kau layak? Aku datang ke sini untuk melamarmu. Lamarlah. Tuan Chu.
Aku serius, Cheo Sue. 9 hadiah pertunangan yang kau minta untuk kusiapkan telah tiba. Bawalah semuanya. Hadiah pertunangan pertama, sebuah Lamborghini senilai 10 juta. Hadiah pertunangan kedua, sebuah villa di Istana Surgawi Yunding senilai 50 juta. Hadiah pertunangan ketiga, sebuah kartu hitam senilai 100 juta. Hadiah pertunangan ke-8, sebuah lukisan asli karya Tamboho senilai 500 juta. Hadiah pertunangan ke-9, sebuah ukiran giok Hashibi senilai 1 miliar. 9 hadiah pertunangan ini memiliki nilai total lebih dari 3 miliar. Jika kau menikah denganku, semua ini akan menjadi milikmu. Tuan Chu, tolong nikahi Cheo kami, Sue. Tolong nikahi Cheo kami, Sue. Cantik, semua ini hanyalah harta duniawi. Sudah kubilang aku akan menikahimu. Hanya aku dan dia. Dan juga pria bermargacu itu, berhentilah berpura-pura. Mereka semua adalah aktor yang kau pekerjakan, bukan hanya untuk menyelamatkan mukamu. Pria bermargacau itu hanya untuk tidur denganku. Kau benar-benar memperhitungkan semuanya dengan sempurna. Menemukan aktor-aktor ini, membeli pernak-pernik murahan ini. Apa kau pikir ini bisa mengubah statusmu sebagai janda miskin yang rendahan? Diamlah jika kau berani bicara omong kosong lagi. Aku akan merobek mulutmu. Pernak-pernik murahan? Apa kau tahu siapa aku? Aneh, kau tampak agak familiar. Siapa kau yang berpura-pura menjadi orang penting? Katak di dasar sumur, Rabun. Apa kau tahu orang yang berdiri di hadapanmu adalah nona muda tertua dari keluarga Sue di Zhongchang? Apa? Sialan. Apa, kamu adalah Cheo Su Kings yang cantik, bintang bisnis yang sedang naik daun di Gianang, orang yang mengendalikan industri keluarga Sue. Aku ingat sekarang, aku pernah bertemu denganmu di sebuah jamuan bisnis. Pantas saja kalian tampak familiar. Karena kamu mengenali Cheo kita, Sue, mengapa kamu tidak meminta maaf? Keluarga Sue memiliki koneksi yang luas di Gian. Tetapi jangan berpikir kami mudah ditindas. Tepat sekali, keluarga Arja juga bukan seseorang yang bisa dianggap remeh. Jadi, kamu sebenarnya, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku akan melepaskanmu sekarang. Pergilah, aku pergi. Jadi, kamu ternyata tunanganku yang lain. Kesalahpahaman yang luar biasa. Aku tidak tahu apa-apa selama ini. Sekarang kamu tahu, aku bertanya padamu, apakah kamu bersedia menikah denganku? Apa yang membuatmu terkejut? Aku melihat Ching, baik itu penampilanku, latar belakang keluarga, atau bentuk tubuhku. Apakah aku benar-benar tidak lebih baik dari gadis Xiao Yuhan? Selain itu, aku terampil dalam pekerjaan rumah tangga dan memasak. Yang terpenting, aku bahkan bisa menghangatkan tempat tidurmu. Apakah kamu ingin mempertimbangkannya? Tidak perlu dipikirkan, saya setuju. Kapan Anda bisa mulai menghangatkan tempat tidur? Cheo Sue. Apa kakek mengalami episode lagi? Baiklah, saya akan kembali sekarang. Tuan Chu, kakek saya beberapa bulan yang lalu, tiba-tiba terkena penyakit aneh. Terkadang dia sadar, di lain waktu, dia mengigau. Dia berkata hanya seseorang dari keluarga Swan yang bisa menyelamatkannya. Tolong, Tuan Chu, selamatkan kakek saya. Tolong, Tuan Chu, bantulah. Saya kira saya bisa menyelamatkannya, hanya itu. Kalau begitu, mari kita pergi. Sue, kamar tidur keluarga. Ayah, ada apa? Ibu, bagaimana kabarnya? Bagaimana kakek saya? Kakek dari Tuan Tua Su King. Beberapa hari terakhir ini, Ibu dari Ibu Su. kondisi kakek Anda semakin memburuk. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir Anda tidak akan bertahan lama. Ibu, ini Chuming, Tuan Chu, tunangan yang dipilihkan kakek untuk saya sendiri. Jadi, Anda adalah murid dari Master Dowis Chongqing. Anak muda, saya mohon, tolong selamatkan tuan kami. Nyonya, tolong tetap tenang, biarkan saya memeriksa kondisi Tuan terlebih dahulu. Cepatlah. Aneh sekali, saya tidak dapat menemukan sumber penyakitnya. Apakah ada hal lain yang terjadi? Mata emas menyala-nyala aktif. Energi yin terlalu pekat. Jadi, itu disebabkan oleh roh jahat. Tuan Chu, apakah Anda telah menemukan penyebab penyakit kakek saya? Penyakit Tuan Tua Su bukanlah penyakit biasa. Ini adalah kasus kerasukan yin jahat. Kerasukan yin jahat, kerasukan yin jahat. Apakah ada obatnya? Itu bisa disembuhkan. Tetapi itu hanya kerasukan yin jahat. Kakiku, dasar bocah, beraninya kau melontarkan omong kosong seperti itu. Suciha, tuan muda tertua dari keluarga Tu. Mangsan, murid dari tabib Dewa Xia yang agung. Apakah kau ingin aku merobek mulutmu? Suan Han, sepupu Su Raja Su. Tuan Chu ini adalah tamu kehormatan. Aku mengundang untuk mengobati kakekku. Tunjukkan rasa hormat. Seorang Dowis yang bau adalah tamu kehormatan. Sepupu, kau adalah penerus yang ditunjuk langsung oleh kakek.
Namun kau mempercayai seorang penipu untuk memperlakukannya dengan sikapmu. Bagaimana kau akan membuat semua orang percaya kau bisa menjadi CEO? Cheo Sue, kau sudah keterlaluan. Diamlah. Apakah giliranmu untuk berbicara di sini, Kings? Bagaimana kau bisa percaya kata-kata seorang penipu? Biarkan aku memperkenalkannya padamu. Orang di sebelahku, Tabib Mama Sangsan. Dia adalah murid utama Lu Qingchang, tabib suci lautan luas. Ahli dalam segala jenis penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dengan Tabib Ma di sini, Tuan Tua Su pasti akan aman dan sehat. CEO Su, aku telah berpraktik kedokteran selama bertahun-tahun dan aku sangat ahli dalam mengobati penyakit yang berhubungan dengan otak. Apakah kau benar-benar akan membiarkan bocah itu menjadi liar? Aku tahu keterampilanku luar biasa. Tetapi ada dua hal yang harus dilakukan. Aku sudah mengundang Tuan Chuhi untuk memeriksa kakekku. Sue Kings tahu tempatmu. Meskipun kau adalah CEO Grup Sue, aku adalah putra tertua dari keluarga Sue. Di rumah ini, aku yang membuat keputusan. Singkirkan bocah nakal ini dari sini sekarang. Kau yang membuat keputusan. Kau pikir kau siapa? Dasar bocah nakal, kau bicara begitu kasar. Kau mau mengompol atau apa? Kau. Itu aneh, aku jelas tidak makan apapun di siang hari. Kenapa perutku tiba-tiba sakit sekali? Bau sekali. Apa kau benar-benar mengompol? Aku akan menyelesaikan ini denganmu nanti. Tabib Ma, aku harus mengurus masalah pribadi. Silakan obati kakekku. Tabib Ma, kumohon. Tabib Ma, kau tidak bisa melakukan ini. Kings, kau harus mendengarkan sepupumu. Dia hanya melakukan ini demi Tuan Tua. Keterampilan medis tabib terkenal di seluruh Jian. Kau harus percaya padanya. Aku telah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun. Aku baru saja menguasai 13 jarum permajaan. Mengenai penyakit Tuan Tua, aku 80% yakin bisa menyembuhkannya. Bolehkah aku bertanya kepada Tuan Chu metode apa yang ingin kau gunakan, Tuan Tua? Apakah itu benar-benar mengesankan? Apakah itu nyata? Aku tidak perlu kau khawatirkan tentangku. CEO Su, aku sarankan kau untuk tidak membuat kesalahan agar tidak membuang-buang waktu terbaik untuk perawatan Tuan Tua. Lupakan saja, Changu, kita harus membiarkan Tabib Ma mencoba terlebih dahulu. Jika itu benar-benar tidak berhasil, maka kita bisa membiarkan Tuan Chu mencobanya. CEO Sue, apakah kau mengatakan kau tidak percaya padaku? Aku telah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun, dan 13 jarum permajaan tidak pernah mengecewakanku. Jika aku berlatih terlebih dahulu, dan banyak yang melakukannya, siapa yang mendapat pujian? Aku tidak bersaing denganmu, tetapi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. 13 jarum peremajaan memang ajaib, tetapi Tuan Tua menderita kebencian Yin. Ini bukan paku biasa. Jika kau berani menggunakan jarum, kita pasti akan menderita serangan balik dari energi gelap. Paling-paling, dia akan jatuh sakit. Paling buruk, dia akan mati mendadak. Bocah, pernahkah kau mendengar tentang 13 jarum permajaan? Aku bukan hanya mendengarnya, aku juga tahu cara menggunakannya. Mengoceh omong kosong, sengaja membuat masalah. Tabib Ma, bocah ini jelas-jelas hanya seorang penipu. Jangan pedulikan dia, silakan saja. Omong kosong, percaya atau tidak, itu terserah padamu. Aku hanya berharap ketika saatnya tiba, kau tidak akan menyesalinya. Kings, lihat, kondisi Tuan Tua sudah membaik. Jangan merayakannya dulu. Kakek. Ayah. Roh jahat ini memang sangat kuat. Aku tidak menyangka Tabib Ma akan melakukan hal semacam ini. Jika aku tahu kau berpakaian seperti ini, aku tidak akan mempersulitmu. Apa yang terjadi? Kakek. Ayah. Kakek. Ayah, ada apa? Tuan Chu, kumohon.
Aku mohon selamatkan kakekku, ayah. Kebencian Yin dalam diri tuan tua itu terlalu dalam. Jika kita tidak segera mengobatinya, aku khawatir bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Kalau begitu cepatlah selamatkan dia. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Yakinlah, kakekmu pasti akan aman dan sehat. Langit dan bumi misterius dan kuning 10.000 kejahatan akan hilang. Teknik menenangkan jiwa dan mengusir kebencian telah hancur. Wong Xi, tuan muda tertua dari keluarga Wong. Master Dowis, apa yang terjadi? Master Hian Dais, pengkhianat akal sehatnya. Teknik pengendalian jiwa kebencian Yin milikku telah dipatahkan oleh seseorang. Bagaimana mungkin? Sepertinya rencana kita harus segera dilaksanakan. Apa yang baru saja terjadi? Kirma, aku pinjam jarum perakmu sebentar. Ayo. 13 jarum peremajaan. Ini bagaimana mungkin? Tuan Chu, kakekku, bagaimana keadaannya? Penyakit kakekmu telah disembuhkan. Dia akan segera bangun. Benarkah itu? Ayah, kakek, bagaimana perasaanmu? Ayah, apakah kamu benar? Kakek, Aku baik-baik saja. Aku merasa hebat. Siapa yang menyembuhkanku? kakek, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Chu Ming. Tuan Chu, dia adalah murid dari Master Dou State Changqing. Dia juga yang ditunjuk secara pribadi sebagai tunanganku saat itu. Ayah, pemuda bernama Chu Ming inilah yang menyembuhkanmu. Aku tidak pernah menyangka murid Master Dou State Changqing memiliki bakat yang luar biasa. Benar-benar pahlawan di antara para pemuda. Kau terlalu baik, tuan tua. Saat itu kau menjanjikan cucumu kepadaku. Inilah yang harus kulakukan. Jadi kau adalah murid dari penipu tua itu. Satu tinggi. Omong kosong macam apa yang kau ucapkan? Kakek, kau telah ditipu oleh Sui Kings. Kenyataannya, orang yang menyembuhkan penyakitmu adalah tabib Mama Masangsan. Hanya saja bocah ini mencuri pujian. Itu benar. Tuan Tua Su, untuk menyembuhkan penyakitmu, tabib Ma harus membayar harga yang sangat mahal. Omong kosong, satu tinggi. Kau sudah keterlaluan kali ini. Satu tinggi, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja, kalau tidak percaya, tanya saja pada Tuan Muda Zu dan Tabib Ma. Aku berani menjaminnya, Tuan Tua Su yang menyembuhkan penyakitmu memang Tabib Ma. Kalian semua bisa menjaminnya, orang yang bersangkutan belum bicara. Apa sebenarnya yang kalian jamin? Tabib Mo, apakah kau yang menyembuhkan penyakitku? Angguk saja dan terima saja. Setelah ini selesai, aku akan memberimu 5 juta. Aku bukan tipe orang yang suka menipu orang demi ketenaran. 13 jarum peremajaan milikmu sungguh ilahi. Bolehkah aku bertanya apa hubunganmu dengan Tuanku Lu Qingchang? 13 jarum peremajaan adalah salah satu dari sekian banyak ilmu rahasia Arjuan dan Sekte. Adapun Lu Qingchen, dia adalah kakak perempuanku. Paman Junior, jadi kau adalah adik laki-laki yang sering disebut-sebut oleh tuanku. Keponakan Junior Mangsan memberi hormat kepada Paman Junior. Aku bisa tahu sejak awal bahwa kau adalah murid kakak perempuanku. Di usiamu, memiliki teknik kultivasi ini tidaklah buruk. Mengenai selera gayamu, masih sedikit kurang dari kakak perempuanku. Kau benar, paman muda. Aku akan terus bekerja keras. Tidak ada satupun dari kalian di gunung ini yang baik. Tetua Sue, penyakitmu disembuhkan oleh pria ini. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku akan pergi dulu. Tuan Muda Kebun Binatang, kau membawa tabib untuk mengobatiku. Aku menghargai sikapmu, silakan keluar, dasar. Bocah, tunggu saja. Kakek, akulah yang mengundang Tuan Muda Kebun Binatang. Biarkan aku mengantarnya keluar. Berhenti di situ, kemarilah dan berlutut. Minta maaf kepada Tuan Chu. Kakek, apa yang kau katakan? Kau ingin aku berlutut dan meminta maaf kepadanya? Itu benar. Ayah, tolong tenanglah, kakek. Jangan biarkan amarahmu merusak kesehatanmu. Keberhasilan keluarga Sue hari ini semua berkat bantuan yang kami terima dari Master Dowis Chengqing saat itu. Kau tidak berguna, berani menyinggung murid Master Dowis. Kau punya nyali. Aku berlutut dan meminta maaf sekarang.
Minta maaf. Apa yang kau katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Aku bilang minta maaf. Sikapmu tidak cukup tulus. Aku tidak terima. Kau, ada apa? Kau masih ingin memukulku? Cepat lakukan apa yang Tuan Chu katakan. Berani mempermalukanku seperti ini. Aku belum selesai denganmu. Berani menggertak tunanganku. Mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Tuan Chu, aku tadi tidak tahu apa-apa. Aku harap kau bisa menjadi orang yang lebih besar dan tidak menyimpan dendam padaku. Tidak perlu begitu. Baiklah, bangun. Tuan Chu, aku harap kau bisa memaafkan kesalahpahaman sebelumnya. Tuan Chu, sifat sepupuku memang seperti itu. Tolong jangan marah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita semua akan menjadi keluarga mulai sekarang. Panggil saja aku Cuming. Tuan tua, sekarang setelah kau pulih, apakah pengaturan pernikahan yang kau buat dengan tuanku masih berlaku? Itu sah, benar-benar sah. Aku lihat Raja Su juga tidak menolakmu. Bagaimana kalau kita bertunangan besok? Kakek, Kakek, mengapa tidak menikah hari ini? Saya khawatir saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Anak muda terburu-buru. Itu juga berhasil. Cuming baru saja turun dari gunung. Raja Su, besok kau ajak Cuming membeli beberapa pakaian. di butik pusat perbelanjaan Tanian. Cheo Sui yang tampan sekali, aku tidak menyangka sosok tuan muda begitu bagus. Setelah berganti pakaian, dia terlihat cukup gagah, bukan? Istriku, bagaimana? Apakah aku terlihat bagus dengan ini? Kau tampak hebat, tetapi kita belum menikah, jadi jangan panggil aku seperti itu. Apa yang kau takutkan? Kita akan segera menikah. Mengapa harus malu-malu? Meskipun kita akan menikah, kita masih belum saling mengenal dengan baik. Sebelum pernikahan, aku ingin mengujimu lebih lama lagi. Apa? Ujian lagi? Jika kau terus mengujiku seperti ini, aku akan mati karena kelelahan. Lu Ching Chen, kakak perempuan kedua Cuming. Aku tidak menyangka itu adalah kakak perempuan kedua. Tuan muda, ada apa? Apakah kau tidak enak badan? Perutku tiba-tiba sakit. Tidak apa-apa, aku akan ke toilet sebentar. Di luar butik. Adik kecil, lama tidak bertemu, apa kau merindukan kakak perempuanmu, kakak perempuan kedua? Benarkah itu kau? Kakak perempuan kedua, kau sudah turun gunung selama bertahun-tahun dan aku sama sekali tidak bisa melihatmu. Aku sangat merindukanmu, dasar bocah nakal. Apa kau benar-benar merindukan kakak perempuan kedua atau kau hanya mencoba memanfaatkanku? Kakak perempuan kedua, berhenti mencubitku, tentu saja aku merindukanmu, jangan salah paham. Baiklah, kakak perempuan kedua percaya padamu. Aku tahu kakak perempuan kedua adalah yang terbaik bagiku. Ngomong-ngomong, bagaimana kau tahu aku ada di sini? Aku mendengar sangsanku menyebutmu, jadi aku segera bergegas ke sini. Bocah nakal mengenakan jas. Membuatmu terlihat cukup keren. Bagaimana kalau kau mencoba ini? Kakak perempuan kedua. Kakak perempuan, katakan padaku jika kau memakai ini mungkin. Ada begitu banyak orang yang lewat. Aku merasa malu, dasar bocah nakal. Pelayan, Selamat datang. Apa yang bisa kubantu? carikan beberapa gaun pengantin yang cantik untuk kekasihku. Cepatlah. Tuan, muda Sue, bisnis keluargaku tiba-tiba mengalami masalah. Kau harus membantuku. Jangan khawatir, sayangku, bisnis keluargamu adalah bisnis Su Hanwha. Nanti aku akan bilang ke kepala pelayan untuk mentransfer uangnya padamu. Benarkah? Terima kasih banyak, Tuan Muda Sue. Aku tidak menyangka itu mereka. Benar, kakak Julia, ada satu hal lagi. Ada. Apa? Kakak perempuan ketigamu, Li, juga ada di Zhongshan, dan dia juga Ratu Dunia Bawah. Aku sudah memberitahunya bahwa kau sudah tiba. Kakak perempuan ketiga ada di Zhongshan. Kalau dipikir-pikir, sudah lama sekali. Aku sangat merindukannya.
Halo, apa? Oke, aku akan segera kembali. Adik junior, ada keadaan darurat di rumah sakit. Aku harus kembali dulu. Benar, kakak perempuan ketigamu mungkin akan datang mencarimu kapan saja. Jangan lupakan itu. Jadi, itu kalian semua. Apa yang kalian inginkan? Itu kalian. Apakah kau yakin ingin melawan keluarga Sueku? Keluarga Suemu mungkin kuat, tetapi keluargaku juga tidak mudah ditaklukkan. Itu benar. Kalian berdua wanita jahat. Sebelum kalian membuat Tuan Muda Sue dan aku kehilangan muka. Hari ini, aku akan membuat kalian berdua merasakan sakit yang nyata. Tangkap mereka. Lihat Osu, lari cepat, cari Tuan Muda. Aku akan berurusan dengan mereka. Mau lari, teruslah bermimpi. Aku adalah Tuan Muda kedua yang bermartabat dari keluarga kebun binatang. Apakah menurutmu Tuan Muda ini mudah ditindas? Aku tidak keberatan memberitahumu. Aku sudah menemukan seorang ahli. Aku khawatir aku tidak akan menemukan jejak bajingan itu. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian semua di sini. Itu benar. Kalian berdua wanita jahat. Sebelumnya kalian selalu berusaha menempel pada pria itu, bukan? Karena kalian semurah itu. Kalau begitu, telanjangi kedua wanita jahat ini untukku sehingga semua orang bisa melihat seperti apa penampilan kalian semua. Jika kalian ingin menyentuh Cheo Sue, kalian harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Serang semuanya sekaligus. Siapapun yang berani menyentuh istriku pasti sudah bosan hidup, ya kan? Dasar. Bocah nakal. Jadi itu kamu, si. Tukang sepatu itu, dasar pengecut. Akhirnya berani juga kau menampakkan wajahmu. Biar kutanya, wahai para wanita, siapa di antara kalian? Aku yang pengecut, mulut kalian bau sekali. Apa kau sedang datang bulan? Dasar bajingan, aku akan menghabisi nyawamu. Bocah nakal, aku sudah mencarimu. Serahkan dirimu ke pintu rumahku. Serang dan renggut nyawanya untukku. Mengerti? Sampai sekarang pun, kau masih saja mempermainkan segelintir orang dengan yang banyak. Ayolah. Hukum peminjaman alam semesta tak terbatas langit dan bumi. Teknik sihir jiwa. Sialan, apa yang kau lakukan? Berhenti. Berhenti sekarang juga. Tuan Muda benar-benar mengagumkan. Hanya bersikap rendah hati. Berani menyerang Tuan Muda Su. Apa kau bosan hidup? Tuan Muda Kebun Binatang, apa yang terjadi padamu? Tuan Muda Kebun Binatang, siapa yang menghajarmu seperti ini? Katakan pada kami, saudara-saudara. Kami sama sekali tidak akan mengampuninya. Minggir dari hadapanku, apa kau mencoba menggangguku? Aku jadi gila tertawa, bocah itu, apa kau lelah hidup? Aku sudah terlatih secara profesional. Biasanya aku tidak tertawa kecuali jika aku tidak bisa menahannya. Tutup mulutmu, bocah, aku tahu itu perbuatanmu, aku tidak takut memberitahumu. Orang kedua di dunia bawah, Macan Hitam, adalah saudara angkatku. Bahkan jika kau punya sedikit keterampilan, kau hanya akan bisa berlutut dan memohon untuk hidupmu. Itu benar. Macan Hitam adalah jenderal hebat di bawah Luli, Ratu Dunia Bawah. Kalian berdua berani menyinggung Tuan Muda Sue. Kalian tamat. Kudengar Macan Hitam adalah petarung tingkat Grandmaster, sangat ganas, dan pernah mencetak rekor menantang lebih dari 100 orang sendirian. Ini buruk. Apa yang harus kita lakukan? Bocah itu, bukankah kau sangat cakap? Jika kau memang hebat, jangan lari. Aku memanggil seseorang ke sini. Cuming Black Tiger juga seorang Grandmaster tingkat atas dan sangat tangguh. Dan dia memiliki ribuan bawahan. Bahkan keluarga Sueku harus memberinya rasa hormat. Lebih baik tidak menyinggung perasaannya. Ya, Tuan Muda, tahan saja sebentar dan semuanya akan membaik. Sama sekali tidak boleh termakan provokasi yang begitu baik. Apa yang kau takutkan? Apa kau tidak punya pendukung? Silakan panggil mereka ke sini. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Tuan Muda, Jangan khawatir, seorang nenek biasa tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kakak ketiga. Halo, kakak ketiga. adik laki-laki, kakak kedua memberitahuku bahwa kau telah tiba di Yangchang. Aku sedang menyetir untuk menemuimu sekarang. Kakak perempuan, seseorang menindasku. Kau datang di waktu yang tepat. Kau harus membela aku. Apa? Di negeri Zhongchang ini, ternyata ada seseorang yang berani menindas. Adik laki-lakiku, itu tidak masuk akal. Adik laki-laki, jangan takut, aku akan datang sekarang. Kau pikir kau satu-satunya yang punya pendukung? Aku juga punya satu. Siapapun pendukungmu, mereka semua adalah bahan tertawaan di hadapan bosku. Kecuali jika kau bisa menemukan Ratu Dunia Bawah Li. Kalau tidak, kau pasti tamat hari ini.
Bagaimana kau tahu? Luli yang kau bicarakan adalah pendukungku. Dia sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Penipu celaka itu, kau bahkan tidak tersipu saat menyombongkan diri. Begitukah? Apa yang kau katakan menggelikan? Cuming, kau harus cepat pergi. Biarkan aku yang mengurus mereka. Keluargaku adalah salah satu dari 3 keluarga terbesar di Jang. Bahkan jika Black Tiger datang ke sini, mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Itu benar, Tuan Muda. Black Tiger terlalu menakutkan. Kau harus tetap pergi dulu. Apa yang dikhawatirkan semua orang? Dia hanya pengganggu, hanya badut yang menari-nari. Berani memanggilku Tuan Tiger. Badut yang menari. Mulutmu besar sekali. Black Tiger. Tuan Tiger, bocah sialan inilah yang menggertakku, dan dia bahkan tidak peduli untuk melihatmu. Siapa kau yang berani seperti itu? Tahukah kau siapa aku? Bukankah kau hanya seekor anjing, di samping kakak perempuanku? Berani sekali. Orang yang benar. Kau benar-benar tamat hari ini. Tuan Muda, apakah kau sudah gila? Cumuming, apakah kau tidak menginginkan nyawamu lagi? Tuan Harimau, aku adalah putri tertua dari keluarga Su. Su Qing, ini tunanganku. Dia tidak tahu bagaimana berbicara dengan benar. Aku minta maaf kepadamu atas namanya. Aku harap kau tidak akan menyimpannya untuknya. Semuanya, jangan khawatir, tidak perlu takut pada orang ini. Selama bertahun-tahun ini, sudah lama sekali tidak ada orang yang berani berbicara kepadaku seperti itu. Aku akan memberimu 2 pilihan. Satu adalah memberiku 10 miliar. 2, aku akan membiarkan bawahanku mencabik-cabikmu dan memberimu makanan untuk anjing. Apa? 10 miliar? Dalam waktu sesingkat itu, keluarga Sue kita tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Kau terang-terangan memeras kami. Itulah tepatnya pemerasan. Apa yang akan kau lakukan? Menyinggungku, Tiger, akan berujung pada hasil yang sama. Kau berani bicara di depan Tuan Tiger. Bersiaplah untuk dicabik-cabik dan dijadikan makanan anjing. Jangan terlalu percaya diri. Kalau nanti kau ditampar, itu akan menyakitkan. Anak-anak, kalahkan dia. Tuan Tiger, bocah ini punya beberapa keterampilan. Kenapa kau tidak menghadapinya sendiri? Dia punya bakat, dia memenuhi syarat untuk menghadapiku. Tiger, Jika kau ingin menyentuh tuanku, kau harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Dasar bocah, kau tampak biasa saja, tetapi kau cukup beruntung dengan para wanita. Tetapi sayang sekali kedua wanita cantik ini, satu berbaju hitam dan satu berbaju putih, akan segera menjadi bawahanku. Kau, Jangan khawatir, mereka hanya sekelompok orang yang tidak penting. Kau ingin menyentuh wanitaku? Aku berdiri di sini, kalahkan aku terlebih dahulu, baru kita bicara. Jika kau lelah hidup, aku akan mengabulkan keinginanmu. Perisai lonceng emas. Tuan Harimau, kau baik-baik saja, aku baik-baik saja, bocah, tak disangka, kau punya beberapa keterampilan. Mari kita lihat berapa banyak pukulanku yang bisa kau tahan. Tuan Harimau, apa yang terjadi padamu? Lenganku patah, tidak mungkin. Aku seorang ahli Grandmaster. Mungkinkah kau seorang Grandmaster hebat? Nenek, kau hanya seekor semut. Orang-orang sepertimu, aku bisa menghadapi 100 dengan satu tangan. Dasar, bocah, jangan sombong. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Kakak perempuanku adalah Ratu Dunia Bawah Luli. Bahkan jika kau seorang Grandmaster hebat, kau bukan apa-apa di depannya. Itu benar. Dan selain itu, di bawah komando Tuan Harimau, ada lebih dari 1000 saudara. Tuan Harimau, mungkin kau tidak tahu, bajingan penipu ini baru saja membual bahwa Ratu Dunia Bawah adalah pendukungnya. Begitukah? Baiklah, panggil semua saudara ke sini. Setelah kakak perempuanku tiba, mari kita lihat apakah kau masih berani mengklaim koneksi ini. Tidak perlu diumumkan lagi. Dia hampir sampai. Kurasa begitu. 1000 saudaraku sudah cukup. Halo, panggil semua saudara ke sini. Berkumpul di pusat perbelanjaan Tanian. Tenang saja, Tuan Harimau, saudara-saudara sudah datang semua. Mereka semua ada di luar pusat perbelanjaan. Baiklah, semuanya, masuklah. Hari ini, aku akan mengambil nyawa seseorang. Bocah, tamatlah riwayatmu. Maaf, kakak perempuanku juga hampir sampai. Aku khawatir yang akan menderita adalah kamu. Menderita, biar ku beritahu, di Giang ini, orang yang bisa membuatku menderita. Belum lahir kecuali kakak perempuanku. Akulah Dewa Giang.
Halo bos, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi kakak perempuan juga ada di sini, kakak perempuan ada di sini. Sungguh Dewa Yang Chang yang memproklamirkan diri. Harimau hitam, mulutmu besar sekali. Kakak perempuan, Harimau hitam, harimau hitam. Lili sang ratu dunia bawah. Kamu sungguh mengesankan, kakak perempuan, mengapa kamu ada di sini? Apakah pusat perbelanjaan itu milikmu? Kau boleh datang, tapi aku tidak bisa. Aku tidak bermaksud seperti itu, kakak. Kau tidak bermaksud seperti itu. Lalu apa maksudmu? Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Tanpa izinku, kau berani memimpin 1000 saudara untuk membuat kekacauan di pusat perbelanjaan. Harimau hitam, apakah kau masih punya rasa hormat padaku? Kurasa wanita cantik ini benar, kalian semua benar-benar keterlaluan, benar-benar tidak patuh hukum. Tuan muda, jangan bicara omong kosong. Identitas wanita ini tidak sederhana. Orang yang bisa dipanggil kakak oleh harimau hitam adalah Ratu Dunia Bawah Luli. Itu benar. Legenda mengatakan bahwa Luli tiba-tiba muncul di Danking 3 tahun yang lalu. Hanya butuh beberapa bulan baginya untuk menyatukan dunia bawah. Bahkan 3 Grandmaster bukanlah tandingannya. Mereka sama sekali tidak ada bandingannya dengan pria seperti harimau hitam. Apa yang kau takutkan? Jangan panik, apa kau lupa apa yang baru saja kukatakan? Aku juga punya pendukungku sendiri. Kakak, aku salah. Aku seharusnya tidak membawa saudara-saudaraku ke sini tanpa memberitahu kalian. Tapi ada alasan untuk semua ini. Lihat, orang-orang ini terlalu banyak menggertakku. Lihat, lenganku patah oleh mereka. Apa sebenarnya yang terjadi? Kakak Lou, aku tahu keseluruhan ceritanya. Biar aku jelaskan kepadamu atas nama Tuan Macan. Siapa kau? Kau berani menyebut dirimu tuan muda di depanku? Kau punya nyali. Dengar, kau wanita, bagaimana kau bisa memukul seseorang seperti itu? Merupakan kehormatan bagiku untuk dipukul oleh kakak Lou. Berhentilah menjadi teman yang sibuk. Tuan muda Sue, Diamlah, berhenti bicara. Apakah kau ingin membuatku terbunuh? Kakak Lou, aku belum memperkenalkan diriku. Aku adalah tuan muda kedua dari keluarga Zhu Digian. Aku adalah saudara angkat Tuan Macan. Atas nama pacarku, yang tidak tahu bagaimana berbicara, aku minta maaf kepadamu. karena kita berdua wanita, aku tidak akan menyimpannya untuknya kali ini. Jika ada lain kali, Aku jamin tidak akan ada lain kali. baguslah kalau kau berakal sehat. Adik laki-lakiku baru saja menelepon dan mengatakan ada yang menindasnya. Aku ingin tahu ada apa ini. Kalau begitu, ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Kakak Lou, si tukang dowis busuk ini, tidak hanya menindas Tuan Macan, tetapi juga mengatakan kau adalah pendukungnya. Tuan Macan sangat marah sehingga dia membawa begitu banyak orang ke sini. Bocah, bukankah kau bilang kakak perempuanku adalah adikmu? Kalau begitu, telepon dia. Mari kita lihat apakah kakak perempuanku menanggapi. Kakak, lama tidak bertemu. Bocah, aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Tuan muda, dia adalah Ratu Dunia Bawah Zhongchang. Apa kau gila? Berani bicara omong kosong di depannya. Sudah, ku bilang jangan berpura-pura punya hubungan. Sekarang lihat apa yang telah kau lakukan. Kau telah membesar-besarkan ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau membuatku sangat takut. Aku benar-benar mengira kakak perempuan itu adalah adik perempuannya yang sebenarnya. Cuming, kau berdiri di depan Ratu Dunia Bawah, namun kau berani mengatakan omong kosong seperti itu. Tunggu saja sampai kau dilempar ke sungai untuk memberi makan ikan. Dasar. Bocah nakal, kali ini kau benar-benar tamat. Kalian berdua seharusnya tidak merayakannya secepat ini. Aku bisa melihat dahi kalian menghitam. Kalian akan menemui bencana berdarah. Kalian sudah diambang kematian. Dan kalian masih saja mengoceh. Mengoceh. Apakah aku memberimu izin untuk berbicara? Kau pikir kau siapa? Apakah sekarang giliranmu untuk berbicara? Kakak, kedua orang ini, bagaimana kau akan menangani mereka? Hancurkan mereka, dan patahkan kaki pria itu dan tampar mulut wanita itu 100 kali. Mengerti, Tuan Harimau, aku tidak ingin menjadi cacat. Tuan Harimau, kepalamu. Singkirkan mereka, Tuan Harimau, singkirkan mereka. Tuan Harimau. Apa hubunganmu dengan kedua wanita ini? Biarkan aku memperkenalkan mereka. Ini tunanganku yang ditemukan oleh tuanku untukku. Namanya Suk Chingsu dan dia adalah pengawal pribadinya. Dasar bocah, kau punya istri dan kau sudah lupa dengan kakak perempuanmu. Lihat saja nanti, apa aku perlu memberimu pelajaran. Keluarlah bersamaku sebentar. Cuming. Jangan pergi. Benar, kau pasti dalam bahaya jika keluar sana. Kalian para wanita tidak perlu khawatir. Berhenti di situ, kakak perempuan. Aku sudah menyuruh bocah itu pergi. Apa dia menyuruhmu pergi ke suatu tempat? Cuming, kau sama sekali tidak boleh membiarkan apapun terjadi padamu. Kakak perempuan ketiga, kau memanggilku ke sini sendirian. Kenapa kau mulai menyerang begitu kita bertemu?
Kakak perempuan ketiga, sudah bertahun-tahun, kenapa kau masih begitu kasar? Masih besar, masih kencang seperti itu. Aku hanya heran bagaimana elastisitasnya. Dasar mesum, kau berani mengutip perkataanku, kau minta dipukuli? Kakak perempuan ketiga, kau berjanji padaku jika kau terus menyerangku, maka sumber masalah itu akan tumbuh 2 kali lebih besar. Berat sekali. Terlalu berat. Dasar, Bajingan, kau berani memaksakan keberuntunganmu? masih besar, masih kencang, seperti itu, benar-benar elastis. Dasar, Bocah busuk, tutup mulutmu, cepat kecilkan lagi. kau berjanji tidak akan menyentuhku lagi, itu akan hilang dengan sendirinya. Aku janji, cepat kecilkan lagi, itu terlalu berat, janjimu tidak berguna, bersumpahlah. Aku bersumpah tidak akan menyentuhmu lagi. Akhirnya, semuanya kembali normal. Kau membuatku sangat takut. Kakak ketiga, aku tidak menyakitimu saat kau jatuh tadi, kan? Dasar, Bocah busuk, ini semua salahmu. Seorang pria sejati menggunakan kata-katanya, bukan tinjunya. Jika kau menyerangku lagi, itu akan menjadi besar lagi. Dasar bocah nakal. Aku akan melepaskanmu kali ini. aku tahu kakak ketiga adalah yang terbaik. Pembicara yang fasih. Jadi begitu kau menikah, apakah kau akan tetap baik pada kakak perempuanmu? Pantas saja kau menyerang saat kita bertemu. Sepertinya kau cemburu. Lihat apa yang kau katakan, kita tumbuh bersama. Di hatiku, kaulah yang paling penting. Tidak ada yang sebanding denganmu, itu bisa diterima untuk saat ini. Baiklah, aku akan melepaskanmu. Sudah lama sekali, mengapa Suming belum kembali? Aku ingin tahu apakah terjadi sesuatu. Haruskah kita keluar dan menemuimu? Jaga perilakumu, dasar wanita sialan. Kau membuatku dipukuli, kakak perempuanku tidak pernah memukulku sebelumnya. Apakah kau terlalu lelah hidup? Kau terlalu banyak menindas orang. Aku menindasmu, jadi apa? Bocah itu masih mencoba untuk mengklaim koneksi sekarang. Dia mungkin sudah ditangani oleh kakak perempuan. Apakah kau bahkan punya hak untuk berdiri di sini dan bersikap angkuh padaku? Lihat juga bagaimana aku memperlakukanmu. Kau berani. Siapa yang berani tidak menghormati kakak iparku? Ini. Mengapa ini terjadi? Orang yang berdiri di sebelahnya adalah adik laki-lakiku. Mereka berdua adalah teman adik laki-lakiku. Dan kau benar-benar berani menyentuh mereka. Kau benar-benar berani. Tuan Chu, aku salah. Aku tidak bertingkah seperti manusia. Tolong ampuni aku tidak bertingkah seperti manusia. Aku salah. Tolong jadilah orang yang lebih baik. Itu salahku. Baiklah kalau begitu. Tuan, ampuni aku, lihatlah dirimu. Kau salah satu orangnya kakak, kenapa kau harus bertingkah seperti ini? Lupakan saja, karena suasana hatiku sedang baik hari ini. Ucapkan terima kasih padaku dan pergilah. Pergi, terima kasih, kakak, cepatlah pergi. Ayo pergi, pergi. Hati-hati jangan sampai terpeleset di jalan. Mulut pembawa sialmu itu. Tuan Chu, bukankah seharusnya kau menjelaskan hubungan antara kau dan Ratu Dunia Bawah kepadaku? Kau kakak ipar, kan? Aku kakak perempuan ketiga Chungwing. Aku pernah mendengar dia menyebutmu, kakak perempuan ketiga Chungming. Apakah kau juga murid dari guru Doustet Changqing? Jadi, kakak perempuan Lou adalah anggota sekte Juaman. Tidak heran jika hanya dalam beberapa bulan saja kau berhasil menyatukan dunia bawah Zhongchang. Tahun itu ketika aku turun gunung, guruku berkata bahwa aku harus mencapai hal-hal besar, tetapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Dan aku hanya suka bertarung tanpa pilihan lain. Akhirnya aku menjadi kakak perempuan pertama. Tigris, Apa yang kau katakan? aku tidak mengatakan apa-apa. Senang bertemu denganmu, kakak perempuan ketiga. Bagaimana kalau kita makan bersama? Baiklah, aku tahu restoran yang makanannya sangat enak. Ayo pergi sekarang. Cepat, aku kelaparan. Ayo pergi. Mulai hari ini, aku menitipkan cucuku padamu. Kakek, Ayo pergi, waktunya tidur. Dasar mesum. upacara pernikahan belum berakhir. Baiklah, berikutnya, waktunya untuk bertukar cincin. Ritual pernikahanmu ini sekarang dianggap selesai.
Akhirnya, waktunya tidur. Akhirnya, aku bisa tidur. Aku khawatir pernikahanmu ini tidak akan selesai. Wangxi, mengapa kau ada di rumahku? Awalnya, terakhir kali, aku ingin mengundang Nona Su untuk makan malam, tetapi sayangnya, Nona Su tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepadaku. Karena tidak ada pilihan lain, aku harus datang sendiri ke sini. Kings, lihat. Tuan muda ketika mendengar Anda akan menikah hari ini, jadi dia membawa cukup banyak hadiah. Tempat ini tidak menerima Anda. Silakan pergi. Kings, mereka yang datang semuanya adalah tamu. Bocah, kita bertemu lagi. Apakah Anda mengenakan pakaian dalam bermotif burung itu? Hari ini juga, ada apa? Apakah Anda masih ingin memukul saya? Mas Sawang muda, tahan amarahmu untuk saat ini. Sekarang bukan saatnya untuk membalikan meja. Hari ini adalah hari pertunangan cucu perempuanku. Kalian semua datang ke sini tanpa diundang. Apa urusanmu? Orang tua, aku mengincar cucu perempuanmu. Mulai hari ini selain aku, jangan pernah berpikir tentang orang lain yang menikahi Sue Kings. Itu pernyataan yang berani. Urusan keluarga Sue, apakah itu sesuatu yang dapat ditangani oleh keluarga Wongmu? Orang tua, mari kita lihat berapa lama lagi Anda bisa tetap sombong. Kalian semua terus muncul satu demi satu, menunda waktu tidurku. Tidakkah kau tahu aku sedang terburu-buru? Adik junior, untuk apa membuang-buang kata dengan mereka? Mari kita bertengkar dan menyelesaikan ini. Kebetulan hari ini kita bisa melunasi hutang lama dan baru sekaligus. Jangan terlalu cepat merayakannya. Apakah kau pikir aku datang ke sini hari ini tanpa persiapan? Gubernur Jiao, keluarlah. Semua orang, awasi dengan saksama. Siapapun yang berani menimbulkan masalah, tangkap mereka dan segera masukkan mereka ke penjara. Tikus, ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Meskipun kau memiliki keterampilan bela diri yang mendalam, di depan Gubernur Xiao, bukankah kau tetap harus menundukkan kepalamu dengan patuh, mengancamku? Gubernur Xiao memiliki kekuasaan yang sangat besar di Jiangqing. Keluarga Sue sama sekali tidak mampu menyinggungnya. Gubernur Jiao, kedatanganmu yang tiba-tiba. Apa yang membawamu ke sini? Tuan Tua Su, seseorang telah melaporkan bahwa kelompok Sue menghindari pajak. Dan karena keluarga Suemu sangat bergengsi dan mereka berasal dari keluarga terpandang, aku datang ke sini secara pribadi untuk membawamu untuk diselidiki. Kau harus bekerja sama. Sue Kings, kau punya nyali. Selama kakekmu sakit, dia mempercayaimu dan menyerahkan perusahaan kepadamu untuk dikelola. Aku tidak menyangka kau akan begitu egois dan berani melakukan hal seperti ini. Apakah kau merasa bersalah karena mengkhianati kepercayaan yang diberikan seluruh keluarga padamu? Kau memfitnah kami. Keluarga SU kami tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Kami mohon Gubernur Xiao untuk menyelidiki dengan jelas. Kata-kata kosong bukanlah bukti. Mengapa Gubernur Sa mempercayaimu? Apakah seluruh tuduhan terhadap keluarga Sue ini yang kau lakukan? Itu aku. Apa yang akan kau lakukan? Kau. Tenang saja. Jangan bertindak gegabah. Sekte Arjamin punya aturannya sendiri. Kita tidak boleh berkonflik dengan kantor gubernur. Cukup. Bawa pergi Tuan Tua Sue. Ayo pergi. Kakek manja. Aku baru saja mulai. Sampai jumpa. Ini buruk. Apa? Sampai jumpa. Yosu, ini buruk. Sesuatu terjadi di lokasi konstruksi. Apa yang terjadi di lokasi konstruksi? Bicaralah dengan cepat. Sesuatu yang aneh terjadi di lokasi. Pekerja shift malam tiba-tiba meninggal. Keluarganya saat ini membuat keributan di lokasi. Ini momen kritis untuk proyek ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lagi pula, saat ini banyak sekali berita yang tidak menguntungkan perusahaan kita. Harga saham sedang anjlok tajam. Apa? Itu ulahmu. Semua ini ulahmu, bukan? Su Kings, kalau kau setuju saja menikah denganku, aku jamin keluarga Sue akan baik-baik saja. Menikah denganmu? Lalu dengan siapa adikku akan tidur? Sudah berakhir. Kalau masalah dengan keluarga Sue ini tidak diselesaikan dengan tuntas, lalu dengan siapa aku akan tidur? Pedagang yang tidak bermoral, kau tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Suamiku, kawan, meninggal dengan sangat mengenaskan. Bagaimana aku bisa hidup sekarang? Ini keterlaluan. Pedagang yang tidak bermoral, kau tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Su Kings, keluarlah dari sini. Su King, keluarlah dari sini. Grup konstruksi raksasa. Su Kings, keluarlah dari sini. Semuanya, jangan membuat keributan. Su King, keluarlah dari sini. Aku adalah CEO Grup Su. Su Qing, kalau kau ingin mengatakan sesuatu,
katakan saja padaku. Wanita ini, kematian Letua pasti ada hubungannya dengan dia. Jangan biarkan dia lolos. Kapten Le, keluarga Sue kami selalu memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kau menghasut begitu banyak orang? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Orang-orang melakukan sesuatu dan surga sedang mengawasi. Kelompok Suemu membeli kuburan terpencil untuk dikembangkan dengan harga murah. Kau akan menghadapi pembalasan? Apa? Tempat ini adalah kuburan terpencil. Pantas saja dulu saat kita membangun, kita pernah menggali peti mati. Kudengar tadi malam sebelum Tuan Lou mengalami kecelakaan, dia bertemu dengan sesuatu yang najis, itulah sebabnya dia menemui ajalnya. Bayar dengan nyawamu. Apa yang kalian semua inginkan, tetap di sana. Hei, dengan nyawamu. Biar ku peringatkan kalian semua, saat ini aku sedang membawa banyak kesialan. Jika kau melangkah maju dan terjebak di dalamnya, jangan salahkan aku. Dasar bocah, apa kau mencoba mengancamku? Mari kita lihat apakah aku tidak bisa menghajarmu sampai mati. Sudah, ku bilang, tapi kau tak mau mendengarkan. Kenapa kau harus seperti ini? Mulutmu kotor sekali, Seri. Benar, dasar. Bocah mesum, hari ini kalian sudah tamat, saudara-saudara. Ayo kita semua serang dan kalahkan dia. Serang. Aku harus membalaskan dendam suamiku. Hukum peminjaman alam semesta tak terbatas langit dan bumi. Teknik stabilisasi tubuh, bekukan. Apa ini? Ini sepertinya mantra imobilisasi dari sekte. Tuan Muda benar-benar mengesankan, menguasai begitu banyak seni mistis. Tidak. Ada apa-apanya, jangan jatuh cinta padaku. Tuan tua itu sangat maskulin. Sudah berakhir. Aku merasa semakin jatuh cinta padanya. Sudah berakhir. Gadis ini sudah mati. Apa dia benar-benar jatuh cinta padaku? Sihir hitam macam apa ini? Apa yang kau lakukan pada mereka? Aku hanya menggunakan teknik sederhana untuk membuat mereka tidak bisa bergerak. Masih ingin mencoba sesuatu? Dan bagaimana denganmu? Kami datang ke sini untuk memecahkan masalah. Kalian semua bahkan tidak membiarkan kami memahami cerita lengkapnya sebelum bergegas menyerang. Apakah Anda takut kami akan mengetahui kebenarannya? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Anda tidak tahu apa yang kami bicarakan. Kalau begitu, saya akan memberitahu Anda. Su, apa yang Tuan Muda rencanakan? Saya tidak tahu. Mari kita lihat. Melihat Tuan Muda begitu percaya diri, dia pasti punya solusi. Apa yang Anda lakukan? Pria itu sudah meninggal. Tuan Muda, menyentuh orang yang sudah meninggal adalah kesialan. Sudah meninggal. Apakah kalian semua percaya? Orang ini memalsukan kematiannya. Apa? Memalsukan kematiannya. Memalsukan kematiannya. Minggir. Omong kosong macam apa yang kalian semua ucapkan? Kalian bahkan tidak menghormati orang yang sudah meninggal. Dan sekarang kalian mengklaim suamiku memalsukan kematiannya. Apakah kalian tidak takut akan pembalasan? Ini terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Ini benar-benar terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Benar-benar berlebihan. Terlalu berlebihan. Benar-benar berlebihan. Jangan bicara omong kosong tanpa bukti. Masalah ini, meskipun itu dihasut oleh Wangi. Tapi terlepas dari itu, kejadian ini terjadi di lokasi pembangunan milik keluarga Sue. Anda benar. Tuan Muda, kita memang salah di sini. Anda masih mengatakan itu. Anda benar-benar akan memicu kemarahan publik. Saya tidak bicara omong kosong. Orang ini benar-benar memalsukan kematiannya. Jika kalian semua tidak percaya, kalian akan lihat sebentar lagi. Saudaraku, jangan tidur, bangun. Hentikan, jangan bertindak terlalu jauh. Apa yang ingin kau lakukan, bocah nakal? Aku tahu kau sangat cakap, tetapi ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Jika kau berani bertindak sembrono, seseorang dengan sendirinya akan maju untuk mendapatkan keadilan bagi kita. Kau bahkan tidak menghormati orang mati. Sungguh kemerosotan moral. Dia telah pergi selama setengah hari dan kau masih mencurigainya berpura-pura. Kapitalis ini benar-benar penuh kebencian. Semuanya, kita harus menuntut keadilan. Suamiku, kau meninggal dengan sangat tragis. Jika kau tidak memberi kami penjelasan hari ini,
kami akan segera memanggil polisi. Benar, panggil polisi, panggil polisi. Kalian sekelompok orang bodoh. Kalian dijadikan pion dan kalian bahkan tidak mengetahuinya. Kalau kalian tidak percaya kalau orang ini berpura-pura mati, maka aku akan membuka mata kalian. Zombie. Zombie. Apa ini? Apa ini? Tuan muda, bagaimana kalian tahu dia berpura-pura? Apa kalian benar-benar berpikir trik murahan ini bisa menipuku? Untuk menipu semua orang, dia bahkan bersusah payah berpakaian seperti orang mati. Bicaralah, siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Mengapa kalian semua berbohong kepada kami? Kami datang ke sini dengan niat baik untuk membantu. Dan kalian berani memperlakukan kami seperti orang bodoh? Ini keterlaluan. Kalian harus memberi kami penjelasan hari ini. Kapten, kelompok kami tidak punya dendam atau bersedih hati padamu. Mengapa kalian melakukan ini? Sialan, betapa penuh kebencian. Kalian mau bicara atau tidak? Kalau kalian tidak mau bicara, katakan saja padaku, jangan bilang aku tidak memperingatkan kalian, tindakan kalian berdua sudah termasuk penipuan. Kalau aku mengirim kalian ke kantor polisi, kalian semua tahu konsekuensinya lebih baik daripada siapapun. Jangan bawa kami ke kantor polisi. Aku akan bicara, aku akan menceritakan semuanya. Itu lebih baik, bicaralah. Aku Akan memberitahumu tadi malam. Diam, apakah kalian semua tahu siapa yang mendukung kita? Jika kalian tidak ingin seluruh keluarga kalian terbunuh, sebaiknya kalian tutup mulut. Kedua anakku masih kecil, bahkan jika kalian memanggil polisi untuk menangkapku, aku sama sekali tidak akan bicara. bicaralah, siapa dalangnya? Pasti Wang Xi yang memegang kendali. Karena kalian tidak akan membiarkan mereka berbicara, maka kalian katakan saja padaku, bocah, biar ku beritahu, orang di belakangku adalah seseorang yang tidak bisa kau singgung. Keras kepala, bukan? Baiklah, mari kita lihat berapa lama kau bisa terus seperti itu. Tunggu, apa? Takut sekarang? Itu bukan rasa takut, aku hanya ingin memperingatkan kalian, aku kenal seorang bos yang sangat berpengaruh di Jiang. Jika kalian berani main-main, bosku pasti tidak akan membiarkan kalian pergi. Kalian punya seseorang yang mendukungmu. Biar ku katakan yang sebenarnya, bosku adalah tangan kanan Black Tiger, seorang tokoh besar di dunia bawah. Aku sudah memberitahu bosku, dan dia sedang dalam perjalanan ke sini. Bocah, kalau kau tidak mau mati, pergilah. Mengancamku, kau pikir aku takut padanya? Bahkan Tuan Macan, saat bertemu Tuan muda kita, harus berlutut dan menundukkan kepalanya. Apalagi bawahan sepertimu. Beraninya kau meremehkan bosku dan bahkan menghina Tuan Macan. Tunggu saja, habislah kau. Aku ingin melihat siapa sebenarnya orang itu. Itu sangat berani. Bahkan aku, Da Chang, tidak menganggapmu serius. Kakak Chang, siapa yang baru saja mengatakan itu? Aku yang mengatakannya. Jadi apa? Kakak Chang, kau datang tepat waktu. Bocah ini yang baru saja. Dia menantangku dan bahkan berbicara dengan sangat sombong, tidak menunjukkan rasa hormat padamu atau Tuan Macan. Bocah, berlututlah dan minta maaf. Lalu potong salah satu lenganmu sendiri. Aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku, Kakak Chang, akan mengubahmu menjadi mayat. Di siang bolong, apa yang kalian semua inginkan? Apakah kalian mencoba mengancamku? Bahkan jika pendukungmu datang ke sini secara langsung, mereka tidak akan berani berbicara kepada tuanku seperti itu. Kau pikir kau siapa? Bajingan, kau menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman keras. Saudara-saudara, bawa mereka untukku. Apakah hanya itu kemampuanmu? Tuan Macan, aku dan saudara-saudaraku mengalami masalah di lokasi konstruksi. Cepat bawa anak buahmu ke sini. Bocah, kuakui kau punya bakat, tapi biar ku beritahu, aku, Tuan Macan, memiliki kultivasi seorang Grandmaster. Jika kau memang mampu, tunggu saja di sini. Orang ini cukup menarik, dan dia bahkan menyebut Tuan Macan. Jika orang ini tahu bahwa macan hitam harus berlutut di hadapan tuanku, aku bertanya-tanya apakah dia akan tetap sombong seperti ini. Aku akan menunggu, kau sendiri yang mengatakannya. Kuharap kau tidak menyesalinya, Tuan Macan kita telah tiba. Ini akhirmu, jangan bicara tentang satu harimau hitam, bahkan jika ada 10 dari mereka, jika mereka bertemu denganku, mereka hanya akan berlutut dengan patuh. Kau punya nyali, aku ingin melihat siapa sebenarnya yang cukup sombong untuk tidak menunjukkan rasa hormat kepadaku. Tuan Harimau.
Tuan Harimau, kau akhirnya di sini. Bocah ini yang menghajar kita. Aku ingin melihat siapa yang cukup berani untuk berani memukul anak buahku. Harimau hitam, ya, sungguh kebetulan. Kita bertemu lagi. Dasar bocah pemberani. Beraninya kau memanggil bosku dengan namanya. Dasar bocah, kau bahkan tidak menghormati Tuan Harimau. Bajingan, jika kau ingin mati, jangan seret aku bersamamu. Dia adalah adik laki-laki dari kakak perempuan Lo. Adik laki-laki dari kakak perempuan Lu. Kita sudah tamat. Kakak Chang, siapa kakak perempuan Lu ini? Sialan, kau telah menghancurkanku, Tuan Chu. Aku tidak tahu tentang Da Chang. Bajingan itu benar-benar menyinggungmu. Ada sedikit rasa tidak hormat tadi. Kuharap kau tidak akan menyimpan dendam terhadap mereka. Paling tidak, kau harus menunjukkan rasa hormat kepadaku. Tidak, kau harus menunjukkan rasa hormat kepada kakak perempuan Lo. Baiklah, kurasa kau masuk akal. Pergilah. Apakah dia yang mendukung kalian berdua? Dia tidak terlihat seperti orang penting bagiku. Tuan Chu, tolong tangani mereka berdua sesuai dengan keinginanmu. Tuan Chu, ini semua salahku karena buta. Tolong ampuni aku akan berterus terang padamu. Itu semua salahnya. Dia menghasutku untuk melawanmu. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia. Sekarang, bahkan bosmu harus mengalah. Apapun trik yang tersisa, gunakan semuanya. Jika kau ingin melawan Tuan Chu, aku akan membuatmu merasakan sakit yang nyata. Bicaralah, aku akan bicara, aku akan memberitahumu semuanya. Tadi malam, seorang kaya dari keluarga Wang datang kepadaku. Dia menyuruhku bekerja sama dengannya di lokasi pembangunan untuk membuat keributan asalkan selesai. Dia akan memberiku sejumlah uang. Akhirnya, dia memberiku uang muka 1 juta secara langsung. Aku tidak bisa menahan godaan, jadi Wang Siwangi. adalah orang yang memberimu uang bernama Wang Si. Ya, itu dia. Kosu, bagaimana kita harus menghadapi para penipu ini? Telepon polisi. Jebloskan mereka ke penjara. Kasihanilah kami tahu kami salah. Kami tahu kami salah. Jangan telepon polisi. Ampunilah aku, asalkan kalian tidak melaporkanku ke polisi. Aku punya satu rahasia lagi untuk diceritakan pada kalian semua. Rahasia apa? Tadi malam ketika Tuan Muda Wang berbicara padaku, ada seorang Dowis di sampingnya. Diam-diam mengubur sesuatu. Saudara-saudara, gali sedalam 3 kaki. Kita harus menemukan benda itu untukku. Pergi. Ketemu. Itu jebakan. Tuming, ada apa denganmu? Jangan menakut-nakuti aku. Tuan Muda, tolong bangun. Tuan Muda. Untuk apa kau berdiri saja? Cepat laporkan ini pada kakak perempuan senior. Tuan Dowis, bagaimana keadaan bocah itu sekarang? Sudah selesai. Bocah itu telah terkena formasi besar pembunuh mutlak milikku. Dia tidak akan hidup melewati malam ini. Luar biasa. Kamar tidur keluarga Su. Kakak perempuan kedua, adik laki-laki. Bagaimana keadaannya? Fisik Dao terkutuk di tubuhnya telah mencapai batasnya. Dan sekarang dia telah terkena rencana jahat dari lelaki tua Juan Yin, itulah sebabnya dia dalam keadaan koma. Aku khawatir dia tidak akan bisa melewati malam ini. Kedua, kakak perempuan, apakah ada cara lain untuk menyelamatkannya? Dao yang terkutuk dan adik laki-laki, bahkan guruku tidak berdaya melawannya. Qing menjadi seperti ini semua karena dia menyelamatkanku. Itu semua salahku jika terjadi sesuatu padanya. Aku juga tidak ingin hidup. Tuan Muda adalah orang yang sangat baik. Aku tidak percaya apapun akan terjadi padanya. Apakah kamu benar-benar ingin menyelamatkan Cuing? Apakah kamu punya cara lain? Ya, tetapi metode ini sangat istimewa. Itu membutuhkan bantuanmu agar berhasil. Metode apa? Sangat sederhana. Kamu dan Skuming harus segera menyempurnakan pernikahan kalian secepat mungkin. Apa kamu ingin menyelamatkannya atau tidak? Adik laki-laki membawa fisik Dao yang terkutuk. Nona, kamu memiliki tubuh spiritual bawaan. Keduanya akan saling melengkapi. Setelah kamu menyempurnakan kultivasi ganda, bahaya akan teratasi. Swing kurang dari lebih besar dari Eskers Dao Physique. Remember that, we haven't been married very long and I wanted to test him a bit longer but now. It's your lucky day. Sue Family Hall.
Hey third junior sister, you've been patching back and forth for over and can you sit still? Second senior sister, it's been so long and there is still no movement. Could something have happened? What could happen during consummation? You're worrying about nothing. That I heard Cheosu has never dated. Has she ever had a boyfriend since she was young? So when it comes to men and women, she probably don't understand much. This. Second senior sister, if Miss Sue don't understand much, should I go in and give her a hand? No, I won't feel at ease. If you go in, how about I go? No, I don't agree. How about we both go? Fine. Are you all really sure that we're going in to help Cheo Sue together? What? Are you scared? Kalau kau takut, katakan saja di ruang tamu. Aku bahkan tidak ingin membiarkan orang lain memiliki adikku. Takut? Siapa bilang aku takut? Ayo pergi kalau begitu. Fisik doll terkutuk itu telah sepenuhnya lenyap. Tuan muda ini juga telah menembus hambatan. Rasanya luar biasa. Adik, tuan muda, dasar. Bajingan. Tuan Dowis, katakan padaku bocah bermargacu itu telah jatuh ke dalam perangkapmu. Bagaimana kondisinya sekarang? Bocah bermargacu itu mungkin memiliki keterampilan yang kuat, tetapi dia memiliki kelemahan yang fatal. Meskipun dia tidak mati, dia telah kehilangan separuh hidupnya. Kiriku, aku tidak akan berhenti berkedut. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa tidak enak. Kecuali aku menyingkirkan bocah ini, aku benar-benar tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Tuan Dowis, aku ingat kau pernah berkata kau memiliki 2 teman yang dikenal sebagai pembunuh hitam dan merah yang merupakan ahli tingkat atas di lautan luas. Itu benar. Tuan Muda Wong, mengapa Anda ingin pembunuh hitam dan pembunuh merah mengambil tindakan? Saya dapat menghubungi mereka, tetapi bayaran mereka tidak murah. Selama kita dapat menghilangkan rintangan itu, cuing, dan menyatukan dunia bawah yang berapapun jumlahnya sepadan. Selain itu, untuk memastikan semuanya berjalan dengan sempurna, saya akan menyiapkan rencana cadangan. Aula keluarga Sue. Saya tidak menyangka sosok tuan muda begitu baik. Oh tidak, jantung saya berdebar kencang. Saya rasa saya benar-benar mulai jatuh cinta padanya. Sudah bertahun-tahun, adik laki-laki telah tumbuh dewasa. Memikirkan bahwa ini adalah pertama kalinya adik laki-laki itu akan sia-sia bagi gadis itu. Su Ching-su, itu menyebalkan. Untuk apa kalian bertiga menatapku? Saya sangat takut. Tuan muda, bagaimana perasaan Anda? Tubuh saya. Apakah tidak apa-apa? Apakah ada yang tidak nyaman? Saya baik-baik saja. Kakak perempuan ketiga. Fisik Dao yang terkutuk telah benar-benar lenyap. Kakak perempuan kedua. Kakak perempuan ketiga. Tubuh saya sangat hebat sekarang. Saya tidak perlu lagi khawatir akan mati karena ledakan kutukan. Istriku. Jika kau terluka, berbaringlah di tempat tidur dan istirahatlah. Kenapa harus keluar? Dasar. Bajingan, siapa istrimu? Dulu kita adalah pasangan palsu, tapi sekarang kita nyata. Cheo Sue, rumor negatif tentang grup Sue telah sepenuhnya kujelaskan. Terima kasih banyak, kakak senior kedua. Kau telah membantu adik laki-lakiku menyelesaikan masalah fisiknya. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Mengapa Tuan Tua Sue tidak ada di sini? Dia telah diselidiki dan dibawa pergi sebelumnya, tapi aku menggunakan beberapa koneksi untuk mengeluarkannya. Apakah dia tidak ada di rumah hari ini? Ibuku sepertinya juga tidak ada di rumah. Apa mungkin terjadi sesuatu? Jangan khawatir. Lihat, Nyonya Yosu mungkin pergi untuk menyelamatkan Tuan Tua Sue. Aku masih merasa ada yang salah. Siapa yang berani mengambil nyawa istriku? Aku tidak peduli siapa kau. Berani menyakiti istriku. Hari ini kau akan membayar harganya. Bocah sombong, apa kau belum pernah mendengar nama pembunuh hitam dan merah? Pembunuh hitam dan merah, mereka adalah ahli tingkat atas dari segel besar. Hanya 2 badut yang menari-nari. Beraninya kau, para Grandmaster yang akhir-akhir ini telah jatuh ke tangan para pembunuh hitam dan merah kita. Jumlahnya setidaknya 8 atau 10. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada kami? Kau pasti orang mati. Siapa yang mengirimmu ke sini untuk mengambil nyawaku? Tunggu sampai kau masuk neraka dan biarkan Raja Hangyama memberitahumu. Adik laki-laki, apakah kau butuh bantuan kakak perempuan kedua? Adik laki-laki,
apakah kau butuh bantuan kakak perempuan ketiga? Tidak perlu, aku akan menghadapi mereka sendiri. Bocah ingusan, bocah ingusan. Kultivasi itu mengerikan. Kita berdua adalah Grandmaster Agung Puncak. Bagaimana bisa, Nenek Buyut, kau hanyalah semut. Master Dowis, bagaimana situasinya? Tidak bagus, para pembunuh hitam dan merah telah gagal. Apa? Untungnya, aku menyiapkan rencana kedua, menangkap anggota keluarga mereka terlebih dahulu. Tuan Muda Wong Brilian, selama kita menyandera anggota keluarga Zhou, bocah ingusan itu, bahkan jika dia tidak mati, di tangan kita, tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun. Aula keluarga Sue. Aku tidak bisa menghubungi ibu dan kakekku. Aku curiga terjadi sesuatu pada mereka. Cheo Su, jangan khawatir. Aku juga akan membantu. Aku juga akan pergi membantu. Istriku, tenang saja, ibu dan kakek pasti akan baik-baik saja. Kau ikut denganku juga. Cheo Sue, mari kita pergi ke rumah tua dan lihat. Xuanha. Sue Kings, ibumu dalam masalah. Apa? Gudang terbengkalai. Su Kings, bagaimana? Bagaimana rasanya diculik? Apa yang kau lakukan pada kakek dan ibuku? Dasar jalang, jangan sebut-sebut orang tua bodoh itu padaku. Apakah dia pernah menganggapku cucunya? Tepat sekali. Jelas, saudara Sue adalah putra tertua yang sah dari keluarga Sue. Tetapi Tuan Tua Sue menyerahkan kendali keluarga Sue kepada seorang wanita. Apakah kau menghormati saudara Sue sama sekali? Sue Kings jatuh ke dalam situasi ini hari ini adalah perbuatanmu sendiri. Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika kau lebih mampu, mengapa kakek menyerahkan keluarga Sue kepadaku? Diamlah. Kalian para wanita, kalau bukan karena kamu, semua yang ada di keluarga Sue pasti sudah jadi milikku. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Berani menyentuh wanitaku. Xuanhai, apa kamu sudah lelah hidup? Ini semua karena kamu memaksaku. Kamu datang tepat waktu. Hari ini aku akan menangkap kalian semua. Tuming, kamu harus pergi. Istri, jangan khawatir. Kamu pengecut di sana. Keluarlah sekarang. Kamu bocah nakal, kamu masih belum mati. Kamu jatuh ke dalam perangkapku dan tidak mati. Aku benar-benar terkejut, tapi di sekitar sini, aku telah menyiapkan sinar kematian pamungkas. Kecuali kamu memiliki kekuatan seperti dewa, bahkan dewa atau umat Buddha tidak dapat menyelamatkanmu. Maafkan aku sebenarnya memiliki kekuatan seperti dewa. Menyombongkan diri. Apakah ini yang disebut susunan kematian pamungkas milikmu? Tidak lebih dari ini. Kamu memiliki kekuatan seperti itu. Istri. Apa yang akan kamu lakukan? Biro Penegakan Hukum hampir tiba. Kamu telah melakukannya sekarang. Penculikan dan pemerasan ini cukup untuk mengurungmu seumur hidup. Kakimu lemah. Biarkan aku menggendongmu pulang. Aula pernikahan. Nona Sue, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Chu sampai ke ujung bumi dan tinggal di sisinya selama sisa hidup Anda? Saya bersedia.
Tuan Chu, apakah Anda bersedia menikahi Nona Sue dan mengabdi padanya selamanya? Saya bersedia. Dia tidak bersedia. Kakak perempuan tertua, kakak perempuan kedua, kakak perempuan ketiga. Katakan padaku, kapan Anda akan menikahiku?